Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu 28 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab Kedua Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16a. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Maka pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 3 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidupku sebagai beban atau sukacita. Injil Matius memberikan warta yang agak kontroversial, yakni barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pengajaran ini amat sulit dimengerti dan diterangkan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain yang menanyakannya kepada kita. Perihal mencintai ibu dan ayah atau mencintai anak laki-laki dan perempuan adalah hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Tetapi bahwa Yesus mengatakan hal yang berbeda, itulah kontroversial. Menjadi bahan perdebatan dan perguncingan, seolah-olah Yesus mengajarkan yang salah atau keliru. Namun sesungguhnya Yesus tidak mengajarkan hal yang berlawanan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Perkataan Yesus itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menurunkan nilai dan pentingnya cinta terhadap orang tua dan anak-anak kita. Pengajaran ini dimaksudkan untuk para murid yang mengikutinya pada waktu itu, yang kenyataannya telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Sabda Yesus itu merupakan sabda penghiburan dan penguat iman para murid yang telah melepaskan sesuatu karena memilih untuk menjadi murid Yesus. Demikian Yesus bermaksud memperkuat keputusan yang telah mereka ambil untuk mempersembahkan hidup mereka seluruhnya bagi Allah. Maka para murid itulah yang layak bagi Yesus karena mereka telah mengambil keputusan untuk hidup bersamanya. Bagi para murid dan kita semua umat yang sungguh telah dan barangkali segera atau akan mengikuti Yesus secara penuh dan sungguh-sungguh, tentu sabda Yesus ini meringankan beban kita, karena dari sekian banyak orang yang dipanggil, sedikitlah orang yang akan dipilihnya. Dan kalau kita sudah dipilihnya, kita tentu layak di hadapannya. Namun kepada orang lain, Yesus mempunyai pesan yang berbeda. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Ini tentu berlaku
tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita semua orang Kristen dari zaman ke zaman. Memikul salib bukanlah beban atau kuk yang memberatkan. Memikul salib itu adalah cara ia menjalankan misinya. Kita pun demikian. Kita disebut memikul salib kita, maka kita juga mengemban misi kita dalam rupa pekerjaan kita sehari-hari, tugas dan tanggung jawab kita, sesulit atau seberat apapun itu. Malahan itu bukanlah beban atau penderitaan, melainkan kegembiraan dan sukacita, karena kita telah memenuhi kewajiban kita. Kita harus bergembira karena memikul salib kita, sebab itu merupakan jalan kepada kegembiraan. Kita pun sewajarnya bergembira, karena atas cara demikian kita membuat keluarga kita dan orang lain bersukacita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kegembiraan Kristen tidak berasal dari hal-hal indah atau yang bagus dan menyenangkan secara duniawi, bukan juga dari kesenangan manusia. Kegembiraan Kristen terbit dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kita pantas berkata, "Saya bergembira karena saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan telah menggembirakan orang lain juga." Di sanalah kita menemukan kebebasan sejati, bukan karena bebas untuk tidak melakukan sesuatu, melainkan bebas untuk melakukan sesuatu yang bernilai bagiku dan bagi sesamaku. Inilah tepatnya arti memanggul salib. Tetapi mereka yang cenderung suka menghindari tugas, kewajiban dan tanggung jawab, mereka itu terperangkap oleh kurangnya komitmen diri. Di sana tidak ada terdapat kegembiraan dan sukacita. Yang ada hanyalah kekhawatiran dan ketakutan serta kecemasan. Tepatlah perkataan Yesus, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Mereka yang tidak mau memikul salibnya bagaikan mereka yang mempertahankan nyawanya, tetapi kehilangan segalanya. Sebaliknya, mereka yang mau memikul salib seolah-olah mempertaruhkan nyawanya, kesenangan dan kepentingannya untuk orang lain, tetapi pada akhirnya memperoleh nyawanya sendiri. Ia memperoleh sukacita dan kegembiraan yang sejati. Semoga demikian. Amin.